Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, walaupun sekarang sudah masa new normal, namun kita belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Akan tetapi, kita akan tetap belajar melalui pembelajaran secara jarak jauh yang kita kenal dengan pembelajaran daring. Kali ini kita melakukan pembelajaran daring melalui via Zoom. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak semuanya? Apakah sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, anak-anak semuanya seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa, belajar bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan memberi materi pembelajaran yang berjudul Negara Maju dan Negara Berkembang. Tunggu Ibu share dulu. Nah, apakah sudah ada? Ada, Bu. Baiklah, di sini tertulis negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Wilayah persebaran negara maju sebagian besar tersebar di belahan bumi sebelah utara meliputi benua Eropa, Asia, dan Amerika. Di benua Eropa yaitu Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Di benua Asia, Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan. Di benua Asia, Asia Tenggara yaitu Singapura. Di benua Amerika yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Di belahan bumi selatan yaitu Australia dan Selandia Baru. Adapun indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju dan negara berkembang. 1. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Bisa kalian lihat tulisan yang di bawah. Selanjutnya, dua, jumlah penduduk miskin. Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Suatu negara dikatakan makmur atau sejahtera apabila rakyatnya hidup miskin, berjumlah sedikit saja. Seperti contoh, angka kemiskinan di beberapa negara maju. Di negara Belanda, jumlah penduduk miskin rata-rata 10,5 pada tahun 2005. Di negara Prancis, jumlah penduduk miskin rata-rata 6,2 pada tahun 2004. Di negara Inggris, penduduk miskin rata-rata 14 pada tahun 2006. Di Amerika Serikat, jumlah penduduk miskin rata-rata 12 pada tahun 2004, dan di Korea Selatan, jumlah penduduk miskin rata-rata 15 pada tahun 2003. Sedangkan angka kemiskinan di beberapa negara berkembang seperti Argentina, jumlah penduduk miskin rata-ratanya 23,4 pada tahun 2007. Di Filipina,
Jumlah penduduk miskin rata-rata 36,8 pada tahun 2006 dan di India jumlah penduduk miskin rata-rata 80,4 pada tahun 2004. Di Malaysia jumlah penduduk miskin rata-rata 15,5 pada tahun 2003 dan di negara Mesir jumlah penduduk miskin rata-rata 16,7 pada tahun 2005. Maaf anak-anak, ini ada kendala sebentar ya. Mohon tunggu. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Salah satu ciri yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah tingkat pengangguran. Di negara maju umumnya tingkat pengangguran rendah. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya tingkat penganggurannya itu tinggi. Seperti contoh, angka pengangguran di beberapa negara maju, yaitu negara Belanda. Jumlah pengangguran rata-rata 3,20 pada tahun 2007, di Australia 4,70 pada tahun 2007, Inggris 5,30 pada tahun 2007, Amerika Serikat jumlah rata-rata penganggurannya 5,50 pada tahun 2007, Korea Selatan jumlah penganggurannya rata-rata 2,90 pada tahun 2007. Sedangkan angka pengangguran di beberapa negara berkembang seperti Argentina, Filipina, India, Malaysia, Mesir itu memiliki angka pengangguran rata-rata seperti 7,50, 7,90, 7,20, 3,10, 10,10 itu terjadi pada tahun 2007. Selanjutnya, angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara maju umumnya, angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah. Hal ini disebabkan penduduk mampu membeli makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan, dan obat-obatan yang memadai. Sebaliknya, di negara berkembang, angka kematian bayi dan ibu melahirkan relatif tinggi. Yang kelima, angka melek huruf. Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis. Suatu negara dikatakan maju apabila angka melek hurufnya tinggi atau angka buta hurufnya rendah. Data melek huruf di beberapa negara maju seperti Belanda, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sedangkan angka melek huruf di beberapa negara berkembang seperti Argentina, Filipina, India, Malaysia, Mesir. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negara maju. Yang pertama yaitu pertanian, termasuk peternakan dan perikanan untuk industrialisasi, dijual, diekspor. Yang kedua, aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat. Yang keempat, pendapatan rata-rata penduduk tinggi. Yang kelima, pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi. Keenam, sifat kemandirian masyarakat tinggi, tidak tergantung pada alam. 8. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah. 9. Angka harapan hidup tinggi. Dan 10. Intensitas mobilitas tinggi. Kemudian, ciri-ciri negara berkembang. Pertanian termasuk peternakan dan perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Pada umumnya, aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lamban. 4. Pendapatan relatif rendah. 5. Pendidikan penduduknya rata-rata rendah. 6. Sifat penduduknya kurang mandiri. 7. Sangat tergantung pada alam. 8. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. 9. Angka harapan hidup rendah. 10. Intensitas mobilitas rendah.
Beberapa negara maju seperti Belanda, kependudukan jumlah penduduknya itu sekitar 16,3 juta, pertumbuhan penduduk 0,3%, usia harapan hidup 78,7 tahun, angka kelahiran 1,7, angka kematian bayi 4,8 per 1000 kelahiran. Ekonomi, pendapatan per kapita 36.620 US dollar dan tingkat inflasi 1,2. Itu di negara Belanda. Selanjutnya negara maju di Australia, yaitu jumlah penduduk mencapai 20,6 juta, pertumbuhan penduduk 0,7%, usia harapan hidup 79,4 tahun, angka kelahiran 1,4, angka kematian bayi 4,0 per 1000 kelahiran. Ekonomi, pendapatan per kapita 37,190 US dollar, tingkat inflasi 2,0. Selanjutnya negara berkembang, yaitu Argentina, lalu Mesir pada tahun 2004, bisa dilihat ya di PPT ini. Lalu ada Meksiko, ada juga India, lalu ini dia peta persebaran secara umum negara-negara maju dan berkembang. Baiklah anak-anak, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Baiklah, silakan. Ibu izin nanya. Tadi kan pas Ibu jelasin itu ada tentang tingkat pengangguran di negara maju dan negara berkembang. Ya. Nah, aku nak nanya Bu, bagaimana tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi dibandingkan di negara maju, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah. Tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Di negara berkembang, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang secara tidak langsung berpengaruh pula pada lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini akan menyebabkan penduduknya yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keahlian yang sedikit akan sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi begitu, Ririn. Apakah sudah jelas? Terima kasih, Bu. Apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas ya. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran materi yang Ibu berikan. Oh ya, Ibu tadi lupa untuk absen. Untuk sekretaris, tolong nanti absennya direkap ya. Nanti kirim rekapannya di WA Ibu pribadi ya. Ibu minta Baik, tolong. Bu. Baiklah, mungkin pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini saja. Ibu minta maaf kalau Ibu ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Dek, jangan mana, Dek?